orang tuanya itu nggak bisa ngomong langsung sama anaknya yang lainnya, gitu. Ke Jadi adik-adiknya. ke adik-adik ya, misalnya kamu anak pertama gitu Iya. kan, karena kamu punya adik-adik gitu. Iya. Terus habis itu, nah orang tuamu itu nggak bisa ngomong nih sama Iya. si anak yang kedua, adikmu yang kedua, adik yang ketiga gitu. Fungsi dalam keluarga bukan berbeda sih, ya harusnya saling support, gitu kan. Harusnya saling support. Ya harusnya saling support. Ya berbeda, tapi ya dari perbedaan itu bisa harus saling support dari keduanya. And that's why ada gender equality ya, Iya, kalau kita campaign-kan gitu. Iya, iya, iya. Tapi sebelum adanya gender equality itu, mungkin seringkali kita menganggap bahwa perempuan seharusnya menjadi sosok yang keibuan untuk adik-adiknya, yang merawat adik-adiknya. Tapi di balik keharusan itu, sebenarnya perempuan kan lebih memiliki insting untuk merawat ya. Sehingga bisa jadi kakak perempuan inilah yang mau nggak mau harus jadi, mungkin merasa untuk menjadi tulang punggung mungkin, atau sedang mengejar cita-citanya, tetapi juga tidak melupakan untuk menjadi sosok ibu atau perawat bagi adik-adiknya. Menurut aku gitu sebagai anak perempuan. Kalau menurut kamu sebagai anak laki-laki gimana? Kok sama ya? Oh gitu juga ya? Enggak. Maksudnya yang ngerawat adik-adiknya ya memenuhi segala kebutuhan di keluarga gitu kan. Tapi itu mungkin nggak sih itu tuh terbentuk ketika kita melihat siapa yang sosok paling dekat dengan kita di keluarga. Misalnya ibu, misalnya punya ibu, tapi ibunya itu ya dia orang yang pekerja keras, dia yang mencari nafkah, kemudian dia yang juga ngurusin anak-anaknya, kemudian si anak pertama itu ngelihat nih, oh ibunya ini ternyata begini. Dia mengopeni apa ya? Merawat adik-adikku itu dengan tulus, dengan kasih sayangnya. Dia juga memenuhi kebutuhan rumah tangga itu dengan mencari nafkah, bekerja gitu. Dan itu ibu yang melakukan itu gitu. Misalnya kayak gitu kan. Kemudian si anak pertama itu terus melihat sosok itu sebagai contohnya, kemudian itu yang ditanamkan ke dia, oh kayaknya aku sebagai anak pertama harus jadi kayak ibuku deh. Gitu. Itu bakal kerasa banget ketika sosok ibu ini mungkin tidak ada dalam keluarga itu lagi. Yaitu dia sebagai perempuan, dia anak perempuan yang pertama melihat ya mungkin dulu ibunya seperti itu, kemudian dia ya juga harus apa namanya ya menanggung, berperan sebagai ibu gitu. Tapi aku pikir-pikir lagi ya Mas ya, kalau misalnya kita sekarang ada di dunia yang cepat banget, hustle culture gitu, dimana kita harus mencapai cita-cita yang kita pengenin, sedangkan mungkin beberapa di antara kita harus ada di keluarga yang bebannya lebih banyak dia gendong, atau mungkin kita panggilnya sandwich generation. Oke, gendong keluarga gitu ya. Iya, kayak Messi dong. Gendong Argentina. Wah. Iya kan, gendong satu negara kayak Mbappe dong. Iya, Mbappe kemarin. Oh, gendong Prancis tuh. Kasian Padahal banget. umurnya baru 23 tahun ya. Gak apa-apa lah ya. Iya, kita 23 tahun. Kamu 23 tahun gendong siapa? Gendong adik. Mayam. Aku gendong bantal. Bantal dong. Terus Kembali lagi ke sandwich generation. sana. Di mana dia memiliki tuntutan yang banyak dari adiknya atau bahkan orang tuanya. Dia bekerja terus-menerus sebagai perempuan, padahal di budaya kita sendiri masih diperkenalkan bahwa perempuan harus nikah di usia 25 tahun, di bawah 30 tahun. Itu tuh berat banget jadi perempuan kalau emang kita pengen ngejar cita-cita kita, tapi masih ada kayak gitu. Jadi mungkin itu pula lah yang membuat anak perempuan pertama ini bebannya lebih berat daripada anak laki-laki pertama. Yang nggak ada tuntutan dari sosial untuk harus nikah di usia gini. Gitu. Ada. Ada.
Kalau soal nikah gitu-gitu, aku beberapa kali itu juga karena aku belum menikah gitu kan. Terus habis itu adik-adikku juga ada yang menikah gitu, adik sepupuku dan segala macam. Ya ketika aku juga pasti kapan nikah gitu ya, pertanyaan-pertanyaan basic boomer gitulah ya. Basic tapi kayak kesel banget sih. Iya. Ya, basic question dari para boomers gitu, orang-orang tua gitu. Iya. Gitu, tapi ya tuntutan-tuntutan kayak gitu sih, ya aku bilang tadi kalau kamu bilang nggak ada juga di tempat di anak laki-laki pertama gitu kan. Mungkin mereka juga ngelihat, tapi juga mungkin kayaknya nggak apa ya, masif ya yang anak pertama perempuan rasain gitu kan. Mungkin itu hanya di awal-awal aja, tapi sampai sekarang juga udah agak berkurang juga tuntutan-tuntutan kayak gitu. Gitu. Karena mungkin aku udah pernah nge-state bahwa udah lantar aja yang urusan kayak gitu. Cuman aku nggak tahu ketika anak perempuan mengeluarkan pernyataan gitu kan bahwa nanti deh gitu-gitu, apakah itu akan didengarkan atau enggak di keluarga gitu, atau tetap jadi pembahasan yang lucu. Itu ngomongin soal pernikahan ya, soal tuntutan soal pernikahan itu, apakah didengarkan atau enggak aku juga belum tahu. Anak pertama yang perempuan di keluargaku, di sepupuku, itu ada 2 keluarga yang anak pertamanya anak perempuan semua gitu. Ada juga yang anak kedua, tapi dia berperan sebagai anak pertama gitu juga ada. Gitu juga ada. Tapi jujur Li, dari keluargaku sendiri, papa mama nggak terlalu menuntut itu sih. Lebih ke mungkin dari keluarga besar kali ya. Besar, iya. Yang kayak S1, S2 udah. Habis ini mau ngapain? Jangan lupa cari jodoh gitu. Kok bisa cari jodoh itu lupa gitu? Padahal kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau kita nggak berusaha ya. Lah iya, makanya emangnya install Bumble. Nanti ada sponsor. Ada Bumble gitu. Sampai Lauhul Mahfuz ngomongin Bumble. Ekstrim sekali ya. Ekstrim sekali. Ekstrim. Nggak apa-apa. Maaf. Saya agak salah. Oke, berarti ya memang sedikit mungkin kamu ngerasain sedikit berasa ada bedanya gitu antara perempuan dengan laki-laki anak pertama. Ya aku pun juga ngerasa kayak gitu. Ya pressure-nya beda ya. Pressure ya, kita bilang pressure ya. Tekanannya beda-beda nih di anak pertama. Pandangannya tuh perlakuan, kalau soal perlakuannya menurutmu perlakuan anak pertama yang perempuan sama anak pertama yang laki-laki? Saya tidak bisa menjawab karena saya belum pernah jadi laki-laki ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang laki-laki bagiannya Mas Nizar. Oh nggak bagianku. Tapi aku nggak bisa bandingin dong. Nggak bandingin, kamu ceritain aja. Perlakuan. Tapi perlakuan kayak apa ya? Iya. Enggak, tapi aku kalau aku ngelihat ya, kalau anak pertama yang perempuan itu kayaknya dieman-eman banget gitu. Ya nggak sih? Kalau aku ngelihat ya. Soalnya di keluargaku ada 2 keluarga yang anak perempuannya, anak pertamanya adalah anak perempuan, dan itu kayak dieman-eman. Kalau yang laki-laki itu kayak alah biar kayak kayak ngopo wis los kayak wae gitu kan. Gitu. Oh, mungkin ya, atau kamu bagian yang di los kayak. Los kayak lagi Zahwa kayak ngomong. Enggak sih, tapi kalau kita ngomongin anak pertama perempuan yang bakal di loske atau enggak, rancu sebenarnya. Karena bisa jadi ya karena emang orang tua memperlakukan anak perempuan dan anak laki-laki beda aja, bukan terkait dia anak pertama, kedua, ketiga gitu. Gitu sih menurut aku. Walaupun itu perempuan tapi anak yang kedua gitu kan, tapi karena dia anak perempuan yang pertama di dalam keluarganya gitu. Pasti dia akan dieman-eman gitu. Oh iya. Perlakuan ke orang lain gitu ya. Ada lagi nggak ya soal anak pertama? Anak pertama dan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kamu sendiri nih,
berdasarkan pengalaman, kamu kan anak laki-laki pertama. Pengalaman. Kamu lebih cocok punya pacar yang anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga? Atau Yang mana aja deh. Pernah bandingin nggak? Aku soalnya jarang tanya kamu anak pertama atau anak kedua gitu. Kalau paling aku setelah taunya tuh setelah ya udah agak lama gitu baru aku tanya gitu anak. Pokoknya yang awal tuh ya udah ngobrol aja dulu gitu kan. Kalau nyambung ya weh nyambung gitu. Aku nggak peduli anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu. Tapi kalau udah sampai ya misalnya seminggu, 2 minggu baru nanya keluarga, kamu anak berapa sih? Nah gitu. Tapi ya wes itu pun juga nggak mengubah persepsi ketika aku tahu bahwa dia anak kedua atau anak ketiga, bukannya aku wah asem malah anak ketiga ya wes kadung jatuh cinta gue gitu. Manja gitu urusannya, nggak mungkin gitu juga. Stigma. Iya. Yang penting kan di awal nyaman dulu ngobrol, enak dulu ngobrol. Oke. Perkara dia anak keberapa mah bodo amat ya. Tapi kalau aku selama ini sama anak pertama terus sih. Oh, oke. Anak kedua belum. Oh, pernah. Anak kedua 1 kali. Tapi emang ada bedanya? Beda agama. Wah. Wah, itu meneh gue. Bukan itu butuh topik kayak gitu. Maksudnya tapi topik loh, coy. Karena apa? Karena nanti aja di episode ketiga. Enggak. Jadi, aku kemarin sempat ikut workshop tentang politik dan perempuan. Oke. Apa kuwi? Oh, ya. Ternyata perempuan itu cenderung lebih sulit untuk membuat sebuah kelompok dengan visi misi bersama dibandingkan laki-laki dengan laki-laki dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan bersama gitu. Karena apa? Karena perempuan ini cenderung memiliki sindrom Queen Bee. Ketika ada 2 ratu atau 2 kekuatan perempuan yang sama, dia itu jadi cenderung saling menjatuhkan, pengen menonjol salah satunya. Iya. Makanya sulit untuk membuat kelompok perempuan yang saling unggul gitu. Sehingga ketika nanti aku cewek punya cowok, anak kedua cowok, dan aku cewek yang punya pacar anak kedua cowok. Kalau anak pertamanya cewek, kan minta restunya agak sulit ya. PDKT ke keluarganya sulit gitu. Karena dia si kakaknya ini pasti, kakak perempuannya pasti, iya. Wow, ada yang ingin merebut adikku gitu. dari tanganku. Iya. Siapakah perempuan ini gitu? Kepoin tuh kan Instagramnya. Wah, followernya banyak. 25. Wah, terakhir endorse cincin. Wah. Aduh. Wah, pernah mau direkrut CTV. Jangan. Gitu, Mas. Oh gitu. Bahkan itu sampai ke hubungan yang kayak gitu ya? Iya, makanya itu. Jadi kayak ternyata relasi itu bukan tentang ke pacar aja pasangan kita, tapi juga keluarga juga. Berarti kamu kalau mencari pasangan gitu, mesti selalu tanya dulu, kamu anak berapa gitu. Karena kamu nggak ingin nanti ada konflik di belakang. Ketika akhirnya kamu mengetahui bahwa dia memiliki kakak perempuan atau adik perempuan. Wah, itu. Adik perempuan juga bisa? Bisa. Iya kan? Iya. Karena, tapi kan mungkin adik perempuan nggak punya peran sebesar kakaknya gitu kali ya. Ya mungkin dia kalau adik perempuan itu biasanya yang manja gitu kan sama. Kalau kakaknya itu kan menjagain segala macam. Oh gitu. Oh. Kalau laki-laki nggak ada ya? Harus. Nggak tahu deh. Yo pasti kalau misalnya anak kedua perempuan, anak pertama laki-laki, pasti juga ya kemungkinan untuk meminta izin atau restunya untuk uang rokoknya buat kakaknya gitu kan. Iya. Kayak ada juga gitu buat pelicin gitu. Oke. Anak pertama anak pertama laki-laki dan anak pertama perempuan. Yes. Banyak juga ya. Luas bedanya banget di sana. Apa yang kita bahas dari perspektifnya sebagai anak perempuan kamu sebagai anak perempuan pertama merasa apa ya? Apa tuh? Merasa menyesal tidak menjadi anak pertama? Aku nggak tahu nyesal atau enggak karena aku belum pernah ngerasain jadi anak kedua. Anak kedua. Dan aku juga tidak berharap banyak
aku pengen punya kakak gitu. Nggak berharap banyak. Ya karena Oh iya, aku pernah dengar gitu. kalau anak pertama itu ada kecenderungan pengen punya kakak. Itu karena mungkin dia nggak mendapatkan sosok kakak atau apa di keluarganya gitu. Kamu belum pernah ngerasain gitu? Kamu kan adik banyak nih. Adik banyak. Pernah nggak sih ngerasa pengen punya kakak? Enggak ya. Aku juga enggak loh. Ya mungkin karena kita udah kayak ini iso apa-apa dewe gitu nggak sih? Iya. Iya toh, kayak iso apa dewe kayaknya wis ora butuh. bukan sombong juga tapi ya maksudnya lu ngapain sih nambah kakak juga gitu. Atau mungkin karena orang tua kita tipikal yang suportif ke kita. Jadi ketika mungkin kita diharapkan sebagai punya role model, orang tua kita juga sedikit demi sedikit ngasih contoh lah, biar kita nggak hilang arah banget untuk jadi kakak gitu. Berbeda mungkin teman-teman kita yang mau nggak mau harus berperan jadi orang tua bagi adik-adiknya. Kan dia hilang arah banget tuh, nyontohinnya gimana, belajarnya ke siapa, nggak tahu. Gitu. Masuk akal. Oke, ya. Terima kasih obrolan lucunya sore ini. Oke. Koyo opo wae. Oke teman-teman, kayaknya obrolan soal anak pertama ini kita akhiri dulu di sore ini. Masih banyak lagi obrolan kita nanti di episode berikutnya 3 dan 4. Terima kasih buat teman-teman tim di sini yang sudah support, Mas kameramen keren-keren, Mas audioman. Terima kasih sudah menjalankan tugas dengan baik gitu kan. Terima kasih buat Kopi Dua Nona. Wah, ini tempat favorit, salah satu tempat favoritku untuk nongkrong. Jadi kalau mau ketemu Mas Ai bisa. Iya, nggak apa-apa. Ya bisa di Warung Samba juga, bisa di sini juga gitu. Aku kalau lagi malas ke warung ya ke sini, kalau lagi malas ke sini ya ke warung. Gitu. Kopi Dua Nona ada di daerah Jalan Merican. Daerah Merican yang di belakang Sanata, samping Sanata Dharma ya? Iki apa iki? Iya. Sanata Dharma ya, samping Sanata Dharma di dekat food court nih. Food courtnya Sanata Dharma itu yang PKL Merican ya, di sebelahnya PKL Merican. Kalian bisa ngeteh sama kopi di sini. Sudah, bubar aja udah. Selesai, sudah capek. Sampai jumpa di Ruang Sambat selanjutnya episode ketiga. Bye-bye. Masih sama aku sama Zahwa. Dadah.